Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Agustin, NIM 220320275. Saya dari kelas 4 RKM diterima mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Pak Iqbal Ahmad SEMM. Kenapa saya memilih manajemen? Karena dengan memilih program studi manajemen bisa menjadi pilihan terbaik bagi saya yang ingin memiliki karir di berbagai bidang seperti bisnis, kewirausahaan, dan lain-lain. Di program studi manajemen UMBRI, dengan berbagai keunggulannya, dapat menjadi pilihan terbaik untuk saya yang ingin menempuh pendidikan tinggi di bidang manajemen. Program manajemen UMBRI sangat bagus karena memiliki fasilitas yang lengkap, kelas yang nyaman, dan dosen-dosen yang berpengalaman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi. Menurut Williams dan Seywartz 2007, berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terdapat suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari berbagai sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi memiliki tujuan diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dan menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Materi yang kedua yaitu perangkat keras komputer hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. Pertama, keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua, mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga, mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Yang keempat, scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi penginputan data seperti gambar. Selanjutnya, perangkat lunak komputer software. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware perangkat keras. Materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan suatu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua, setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sebagai sistem penunjang keputusan atau decision support system.
atau DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Materi yang terakhir yaitu data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contohnya, data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital binar, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Adapun data yang disebut data mental, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Berikutnya, materi informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Selanjutnya, perorganisasi data dan informasi. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.